semuanya, kembali lagi di All Podcast. Nah, kali ini kita ada di segmen baru nih, yaitu Binpres Masa, Bincang Prestasi SMA Negeri 1 Remaja. Nah, karena ini Binpres ya, jadi tentunya bintang tamu yang hadir kali ini tuh adalah siswa yang berprestasi. Nah, di sini sudah ada Kak Ara dan Kak Tia. Halo. Perkenalkan diri kalian dulu dong ke teman-teman. Oke, perkenalkan nama aku Azhara Safadillah Nindya Bagis dari kelas 12F. Aku sebagai perwakilan dari Duta Anti Narkoba Kabupaten Lumajang atau sekarang menjadi Remaja Bersinar Kabupaten Lumajang tahun 2024. Aku Dia Putri Kasih dari kelas 12E, perwakilan dari Duta Umi Jawa Timur dan Duta Pendidikan. Oke, jadi kalian berdua ini adalah seorang duta ya. Kalian boleh kasih tahu nggak? Jadi duta itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut aku sih Kak ya, duta itu seseorang yang menggambarkan suatu instansi. Misalnya seperti aku, Duta Anti Narkoba Kabupaten Lumajang atau Remaja Bersinar. Nah, di bawah naungan Badan Narkotika Nasional Kak. Jadi di sini berfokus pada remaja yang berprestasi tanpa narkoba. Nah, kalau aku itu Duta OKI. Nah, Duta itu kalau menurut aku itu suatu perwakilan dari suatu instansi untuk menggambarkan Duta itu apa, Duta tersebut itu apa. Kalau aku dari Duta OKI itu terfokus pada kesehatan remaja perempuan. Nah, juga Duta Pendidikan yang pastinya fokus pada akademik maupun non akademik, prestasi juga pendidikan. Oke, aku penasaran Duta OKI itu ada kepanjangannya apa enggak sih? Kalau untuk Duta OKI ini nggak ada kepanjangan, tapi asalnya itu dari aplikasi OKI yang mana terfokus pada fokus pada kesehatan remaja perempuan. Aku jadi penasaran deh, motivasi kalian menjadi seorang duta itu apa ya? Oke, kalau motivasi aku sendiri ya Kak, itu pertama mau menambah pengalaman. Kan sudah kelas 12 nih, aku pikir-pikir lagi kalau misalnya jadi duta, aku bakalan dapat banyak pengalaman, banyak relasi, aku bisa tingkatin skill cara berbicaraku. Terus kan kalau misalnya kita sudah keluar dari SMA, kita kan pasti ke PTN tertentu Kak. Nah, dalam PTN tersebut pasti tidak hanya dalam satu kabupaten Kak orangnya, pasti dari berbagai macam orang. Nah, kita harus bisa menyesuaikan kan Kak. Kalau misalnya sama orang ini harus seperti ini. Nah, di duta itu juga diajarkan seperti itu. Kalau misalnya di SD kita harus lebih kalau misalnya di SMP sudah mulai serius, kalau di SMA kita bisa serius. Nah, kalau untuk aku motivasinya apa? Yang pertama di Duta OKI kan ini awal aku ikut pas kita awal-awal banget di SMA 1 nih, baru kelas 10. Jadi motivasi aku pastinya pengen punya pengalaman baru di sekolah baru, juga melatih public speakingku, terus juga nambah relasi tadi karena kenalan yang kita punya itu kan nggak harus deket-deket aja nih, kita juga harus berkembang, kita juga harus saling kenal sama teman-teman di luar kabupaten. Setuju banget ya, dari menjadi duta itu kita mendapat banyak teman, pengalamannya yang akan didapat itu akan banyak banget ya. Terus sebelum kalian menjadi duta kan pastinya kalian melewati beberapa seleksi. Seleksinya apa aja ya? Kalau di Remaja Bersinar sendiri seleksinya itu pegawai BNN, dia itu datang ke sekolah-sekolah di wilayah lingkup bersinar bersih narkoba. Jadi di sana mereka mendatangi sekolah tersebut, lalu ada seleksi administrasi, kita dipanggil dan kita dites wawancara saat itu juga. Nah, di tes wawancara itu kita dites kesiapan menjadi duta itu seperti apa, lalu beberapa materi-materi yang sudah kamu ketahui tentang narkoba. Nah, kalau dari aku itu kan ada Duta OKI ini itu instansi dalam naungan UNICEF. Nah, jadi kita itu dapat informasi dari instansi itu, dapat dari sekolah. Nantinya sekolah mengeluarkan beberapa perwakilan nih. Nah, kalau dulu itu cara ngambilnya kita disuruh buat video tentang yang pastinya kesehatan remaja perempuan. Nanti dari situ diambil beberapa perwakilan dan sampai akhirnya diambil satu perwakilan dari per sekolah. Lalu selanjutnya kita masuk ke seleksi wawancara yang pastinya ditanya-tanya tentang kesehatan remaja perempuan itu bagaimana, dan pastinya
kita berpikir lebih sih di situ. Kalau di duta pendidikan ini karena aku ikutnya secara online, jadi yang pertama kita harus seleksi berkas dulu nih, seperti CV, portofolio, juga ada sertifikat kalau kita ikut kompetisi, karena itu bisa jadi nilai plus. Terus hanya kita juga ada seleksi wawancara juga sih Kak. Jadi dari beberapa seleksi itu menurut kalian yang paling susah kira-kira apa sih? Seleksi wawancara. Pastinya. Ya, Pak. Kalian ngerasa grogi nggak pas wawancara? Banget sih. Iya. Tapi alhamdulillahnya nggak ngeblank ya kak ya. Iya, masih bisa. Alhamdulillah. menjawab. Iya, alhamdulillah banget ya. Sekarang udah jadi duta nih, berarti berhasil kan? Ya alhamdulillah. Dari tidak grogi itu kak. Kemudian setelah kalian menjadi seorang duta, kegiatan yang kalian lakukan di sana apa saja? Kalau dari duta narkoba tentu saja yang sering kita lakukan itu sosialisasi kak. Mendatangi sekolah-sekolah, SMP, SMA, orang tua juga kak disosialisasikan. Nah terus kita membuat proker yang dimana di dalamnya juga terkandung sosialisasi tentang narkoba. Jadi proker tersebut itu nggak flat aja gitu kak. Jadi kita melakukan materi-materi edukasi juga kepada masyarakat. Nah, kalau aku sendiri di Duta Oki itu karena berbasis secara temu langsung, jadi kita adain namanya advokasi. Nah itu kalau nggak salah terlaksana di Mall Surabaya waktu itu. Kita ngenalin aplikasi Oki itu apa sih, terus manfaatnya itu apa. Kita juga sosialisasi nih di SMP dan SMA karena itu penting banget buat remaja perempuan tahu. Nah kalau di Duta Pendidikan ini karena kita berbasis online, jadi kita membuat video edukasi yang isinya bisa tentang motivasi atau informasi lomba-lomba yang diadakan. Kegiatannya banyak banget ya, dan pastinya bermanfaat untuk remaja atau bermanfaat juga untuk masyarakat. Nah karena kegiatannya banyak ya, dan kalian ini kan masih seorang siswa. Nah di sekolah sendiri ini tugasnya udah banyak. Kalian gimana cara ngatur waktunya? Oke, yang pertama tentu saja kita buat skala prioritas. Yang mana yang mau kita prioritaskan? Misalnya kegiatan A lebih diprioritaskan, maka kita harus rela kegiatan B ini tidak kita lakukan. Seperti contohnya, saya pernah waktu itu dihadapkan dengan saudara saya menikah. Sedangkan di Duta Anti Narkoba atau DANAR ini itu ada penyematan remaja bersinar. Saya lebih mementingkan duta. Nah, jadi pernikahan saudara saya tunda dulu. Bisa ikut yang berikutnya. Nah, kalau untuk saya sendiri sama seperti Kak Ara, yaitu membuat skala prioritas mana yang penting dan mana yang bisa dihandle bentar lagi nih. Nah, tapi kalau untuk saya itu satu kegiatan itu bisa paling enggak kita bisa lakukan 2 aktivitas sekaligus. Jadi kita bisa menghemat waktu juga sih Kak dari situ. Jadi melakukan 2 aktivitas sekaligus kayak multitasking gitu. Jadi kita tuh harus lebih berkorban. Kalau kamu mau jadi duta, berarti dari kamu sendiri tuh kamu mau bekerja lebih keras, bekerja 2 kali lipat. Setelah kalian menjadi duta itu merasa lebih capek nggak dari sebelumnya? Sebenarnya enggak sih kak. Ya, mungkin capek kalau ada, tapi kalau kita bawa enjoy nggak akan kerasa juga. Soalnya kan dari sebulan. Manfaatnya juga banyak kak. Banget sih. Manfaatnya bahkan bisa bermanfaat di sekolah kita. Biasanya presentasi. Iya. Nah itu juga kak. Manfaatnya juga. Jadi kalian sama sekali nggak nyesel ya jadi Enggak. Banget sih itu. malah bersyukur mungkin ya. Alhamdulillah. Terus boleh nggak diminta tips-tips agar lolos seleksi menjadi duta? Tipsnya harus pede sama diri sendiri, percaya kalau kamu tuh bisa. Yang kedua memahami materi. Misalnya mau jadi duta apa nih? Kira-kira materi apa nih yang bakalan ditanyakan penguji pas wawancara? Terus kita juga harus percaya diri, kan nggak hanya dalam diri aja kak, tapi postur kita juga harus percaya diri biar meyakinkan juga nih sama orang wawancara, oh dia sudah bisa percaya diri, bahkan posturnya pun dia percaya diri gitu kan. Terus kita
juga berani berpendapat, jangan takut ngomong. Kalau dari aku sendiri yang pertama pasti yakinin diri dulu sih, dan diri dulu deh, yakin nggak mau ikut kita ini, yakin nggak bisa berkorban waktunya, mungkin kalau waktu mainnya dikurangin nih, rela nggak gitu, harus yakin sama diri sendiri dulu sih. Terus juga yang kedua sama seperti Kara tadi, itu harus mempelajari materi. Nah, materinya apa aja itu kita harus tahu, jangan sampai ada yang keskip tuh. Terus juga nyiapin mental sih, karena kan nggak semua yang kita ikuti itu berhasil, pasti ada posisinya kita gagal atau apa, tapi jangan takut gagal, karena kalau kita udah punya perspektif wah gagal nih, itu bisa bikin diri kita itu kayak down, terus juga pikiran juga blank. Jadi bener banget, jadi harus percaya diri banget. Yakin ya, harus yakin. Kalau nggak yakin mending nggak dulu gitu ya, daripada nyesel di tengah-tengah. Bener. Nanti dampaknya malah kayak trauma, mau ikut lagi gitu. Makasih banget ya sama tipsnya. Kayaknya aku kapan-kapan nih coba ya jadi duta gitu ya. Borong aja semuanya ya. Iya bener ya, ikutin aja semua. Iya. Makasih sekali lagi ya sudah mau menyempatkan waktu kalian untuk bincang-bincang bareng. Ini banyak banget informasi dari kalian yang sangat berguna untuk aku sendiri dan teman-teman. Nah, buat teman-teman nih ya, makasih sudah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.